Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Kembali kalian bertemu dengan Pak Aris dalam program pembelajaran daring kelas 4 Muhammad Yamin. Yang kali ini kita akan membahas materi pendidikan kewarganegaraan pada tema 1, subtema 1, BB1 dengan pokok bahasan kebinekaan bangsa Indonesia. Namun sebelum itu marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku semuanya. Pernahkah kalian mendengar istilah Bhinneka Tunggal Ika? Sebuah istilah yang tentu saja bukan asing bagi kalian. Istilah itu sering kita dengar pada saat kita mengulas materi pendidikan kewarganegaraan. Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua merupakan sebuah kalimat yang berasal dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Sejarah mencatat dulu ketika Indonesia masih bernama Nusantara, ada dua kerajaan besar yang mewakili Imperium Nusantara. Yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya yang terkenal dengan julukan Kerajaan Maritimnya. Wilayah Kerajaan Sriwijaya tidak hanya meliputi bumi Sumatera, tetapi juga Jawa, Kalimantan, kemudian Bali hingga ke Pulau Sulawesi. Lumayan luas bukan? Nah, Kerajaan Nusantara yang kedua, yang wilayahnya jauh lebih luas lagi, yaitu Kerajaan Mojopahit yang terletak di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Pada waktu masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berhasil mempersatukan seluruh wilayah Indonesia saat ini. Bahkan negara-negara di sekitar kita seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, bahkan sampai Thailand dan Kamboja juga menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Mojopahit. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana cara Mojopahit untuk bisa menjaga persatuan di antara wilayah-wilayah kekuasaannya? Disinilah pandainya para pandega Kerajaan Mojopahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada untuk terus menjaga persatuan di antara wilayahnya. Kerukunan antar pemeluk agama Hindu dan Buddha yang menjadi agama mayoritas di Kerajaan Mojopahit inilah yang kemudian diceritakan oleh Empu Tantular di dalam kitabnya, yaitu kitab Sutasoma, dengan menuliskan kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dalam kehidupan modern yang sudah ditetapkan sebagai semboyan pemersatu bangsa, apa implementasinya bagi kita khususnya kalian? Bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menemukan adanya perbedaan? Entah itu perbedaan hobi, kemudian perbedaan asal-usul, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang merupakan pembeda di antara kita dengan orang-orang di sekitar kita, sebenarnya itu merupakan suatu hal yang wajar. Namun, jika kita tidak berhati-hati, perbedaan itu seringkali juga bisa menimbulkan konflik horizontal, yaitu konflik dengan orang-orang di sekitar kita.
Pernahkah kalian mendengar pada tahun 2004 di Kalimantan Tengah terjadi konflik horizontal, perang antar suku antara orang-orang etnis Madura dengan orang-orang etnis Dayak. Padahal awalnya masalahnya hanya berkaitan dengan masalah ekonomi, yaitu perebutan lokasi perdagangan di sebuah pasar, tepatnya di kota Sampit. Namun kemudian menjurus pada perang etnis antar suku. Kenapa bisa terjadi, anak-anakku? Hal itu terjadi karena kurangnya komunikasi, kurangnya rasa saling memiliki, bahwa mereka boleh berbeda suku, tetapi mereka tetaplah satu bagian sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Nah, di sekolah pun kita juga sering menemukan perbedaan-perbedaan itu kan. Di kelasmu bisa jadi ada anak yang berbeda suku dengan kamu. Bisa juga memiliki perbedaan bahasa yang sering digunakan. Bisa juga memiliki perbedaan kebiasaan, perbedaan karakter. Nah, hal-hal yang semacam itu haruslah kalian terima sebagai suatu hal yang memang lumrah terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melihat sebuah akuarium? Akuarium akan terlihat menarik dan indah bila mana di dalam akuarium itu terdapat berbagai jenis ikan yang berwarna-warni. Coba bayangkan, sebuah akuarium itu hanya terisi seekor ikan saja, atau beberapa ikan tapi jenisnya sama. Tentunya kurang menarik, bukan? Nah, keragaman inilah yang harus kita terima dan harus kita syukuri sebagai bagian dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Demikian untuk materi video pembelajaran daring PKN pada hari ini. Tetap bersemangat untuk belajar, jaga selalu kesehatan kalian. Semoga apa yang Pak Aris sampaikan di video ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.